Ini kitab ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu mursyid juga di mursyid Thariqah Siddiqiyah, cabang daripada Thariqah Syaziliyah, Darqawiyah. Nah, kemudian ada namanya Syekh Muhammad bin Siddiq, punya anak Ahmad bin Siddiq dan Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, maka disebutlah Thariqahnya Thariqah Siddiqiyah. Di Mesir itu ada beberapa murid-murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, salah satunya Syekh Yusri, ada lagi Syekh Ali Jum'ah, ya. Dan ada beberapa mahasiswa di Mesir yang mencoba mengadu-adu pemahaman saya dengan Syekh Yusri, dan itu tidak tepat sama sekali. Jadi ada yang mencoba mengadu-adu, ya. Karena pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Yusri itu bukanlah yang saya maksud. Saya juga pernah ambil ijazah sanad kepada beliau, dan saya tahu beliau qalbunya bercahaya, dipenuhi cahaya salawat kepada Rasulullah SAW. Cuma kadang orang kita ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ada masalah di daerah sini, kemudian dibawa ke Timur Tengah. Orang Timur Tengah nggak semuanya memahami keadaan yang terjadi di sini. Bukan berarti mereka tidak paham ilmu. Yang digambarkannya belum tentu sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Tapi maklum, kayaknya kalau sudah orang Arab yang jawab selesai masalah. Nggak begitu. Saya sudah banyak ketemu ulama Jawa lebih alim dari ulama Arab. Banyak sekali. Cuma ngomongnya Jawi. Ketemu orang Betawi, alim, punya sanad, dahsyat, lebih alim dari beberapa dosen-dosen Arab. Ketemu saya, udah. Almarhum Kiai Syaihuddin Amsir. Ajib. Ajib sekali itu orang. Ya. Bahkan profesor-profesor di sini yang tamatan Timur Tengah lewat sama beliau pemahamannya. Sudah ketemu kita. Jadi bukan karena mukanya Arab, ngomongnya bahasa Arab terus lebih. Enggak begitu. Masalah yang beliau pahami di sana mungkin beda yang diceritakan di sini. Dan saya mentazimi semua guru-guru tersebut. Saya sangat azim dengan Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, semua masyayikh. Jika ada yang mengadu-adu saya dengan mereka, saya nggak pantas diadu. Saya seorang murid. Ya. Masa murid diadu-adu sama guru? Pantas nggak? Nggak pantas, ya. Dan seorang guru yang bijak tentu dia akan tawakuf untuk hal yang dia tidak mengerti. Artinya dia nggak tahu persoalan, dia nggak akan jawab. Dulu Syekh Hisham Kabani ditanya di sidang oleh MUI. Ditanya persoalan tasawuf. Jawabannya apa? Lah kenapa kalian nanya saya? Di negeri kalian ada Abah Anom, tanya ke Abah Anom. Begitu. Itu persis seperti ada seorang tabi'in ditanya. Jadi Ibnu Abbas itu punya murid-murid. Murid ini nyebar. Ketika muridnya ini nyampe di satu kota, orang di kota itu ingin mengadukan masalah di kota itu kepada orang yang baru datang ini. Apa jawaban beliau? Kenapa kalian tanya kepada saya? Salah satunya namanya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar. Salu fulanan, tanyalah kepada fulan. Dia orang alim di kota kamu. Dia nggak bilang dia lebih alim. Dia cuma mengatakan, tanyalah si fulan, dia orang alim. Artinya Qasim mengerti orang itu belum tentu lebih alim dari dia. Tapi adab seorang alim, kalau ada persoalan di satu daerah, dia nggak langsung menanggapi sendiri. Itu juga adab saya, kalau saya sampai di satu daerah, orang minta talqin. Jika ada wakil talqin mursyid di situ, saya nggak kasih. Kecuali di tempat yang netral. Waktu di Kalimantan Selatan, itu hutan. Dibuka jadi majelis. Kan nggak ada mursyid di situ kan? Ada guru saya satu, beliau mengijazahkan riwayat talqin zikir, saya kemudian mengijazahkan talqin zikir versi thariqahnya. Jadi nggak melanggar adab siapa-siapa. Ya, ada juga dulu di Jambi, pesantren baru. Akhirnya kita buka talqin di sana karena nggak ada mursyid atau khalifah tarekat di sana. Ya, pemimpin zikir di sana. Ini adab-adabnya Pak, kita perlu adab itu. Kecuali mursyid-mursyidnya yang minta. Itu lain cerita tuh. Karena walaupun orang itu pemimpin agama, guru agama, ahli Quran, hafiz Quran. Hafiz kan otaknya, belum tentu dadanya. Bisa jadi dia hafiz Quran, bacaannya bagus, tapi dadanya belum selamat. Kita jaga-jaga itu. Tapi dengan dunia sekarang sosial media, kajian kita masuk kemana-mana. Dan saya mohon maaf jika ada yang kajiannya
terbahas oleh kajian saya. Karena dalam kajian itu nggak ada namanya lu ngambil lapak buah, nggak ada. Dalam ilmu fastabikul khairat. Ya, karena sekarang pemahaman-pemahaman itu sudah banyak menyebar, kenapa kita kemudian tidak legowo untuk membukanya secara terbuka, gitu ya? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW dan pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. As-sa'yu qabla al-wa'i wal khalt baina al-wa'zi wal 'ilm. Nah, persoalan kelompok. Kalau di sini ditulis judulnya. Apa judulnya? Menjawab dakwah kaum salafi. Perlu saya sampaikan, saya tidak pernah membenci salafi dan wahabi. Ya, termasuk saya tidak pernah membenci orang membenci saya lagi. Dulu ya. Dulu kita balas, kita tanggapin. Tapi mursyid-mursyid saya dari beberapa tahun ini, baik dari tokoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syadziliyah, begitu juga Khidiriyah, mengajarkan salamatus sadar. Agar salamatus sadar. Tidak menyimpan dendam keburukan di hati. Maka kalau kita mengkritik salafi bukan berarti kita benci. Nah, ini kaidahnya ya. Antum kritik wahabi, kritik salafi bukan berarti benci mereka. Beda aja. Di pesantren-pesantren biasa namanya bahsul masail. Menjawab persoalan yang dikemukakan orang di seberang lalu kita bantah. Itu biasa. Orang-orang ahlu sunnah sudah biasa berbeda. Yang nggak biasa berbeda ini masalahnya. Apa kata beliau? As-sa'yu qabla al-wa'i. Salah satu persoalan yang sangat manhaji, metodologis, ini sangat berbahaya. Muskilat manhajiyah. Persoalan metodologis yang ada pada kelompok salafi, kata beliau, kata Syekh Ali Jum'ah, as-sa'yu qabla al-wa'i. Mungkin salafi nggak terima. Berusaha atau bergerak, berdakwah, mengajar sebelum hafal, sebelum menguasai, gitu maksudnya. Betul ya, terjadi banyak yang membidah-bidahkan padahal baru hijrah, ya kan? Padahal itu fatwa hanya boleh seorang mufti, nggak boleh orang sembarangan. Itu maksud beliau. Wal khalt bainal wa'zi wal ilmi, mencampur adukan antara ceramah, nasihat, mau'izah hasanah dengan ilmi, dengan kajian ilmu. Jadi dalam kajian ilmunya dia memberi nasihat, dalam nasihatnya dia mengkajian ilmu. Apa beda ceramah mau'izah hasanah dengan kajian ilmu? Dalam mau'izah hasanah bahasanya biasa, lurus, AA, BB, begitu. Tapi dalam bab ilmu, di situ ada hukum. Ini bid'ah, ini sunnah, itu secara jenis hukum, ini halal, haram, wajib, tidak wajib, dan segala macamnya. Mereka mencampur adukannya. Maka coba lihat ta'limnya. Ta'limnya tentang tauhid, tapi isinya membid'ah-bid'ahkan hal yang tidak bid'ah. Kajian tauhid tapi membid'ahkan tawasul yang tawasul tidak syirik. Benar nggak? Membid'ahkan tabarruk, menganggap tabarruk itu syirik, padahal tabarruk mengambil berkah bukanlah syirik. Jadi ada al-khalt, pencampur adukan. Itu maksudnya beliau. Fastakhdimuna majalizal wa'zi wa tazkiri billah lil ifta' mimma yanshurul jahala wa yufarriqal muslimin. Ini kritik pedas dari Syekh Ali Jum'ah ya. Ini bukan dari saya, ini dari Syekh Ali Jum'ah ya. Yang marah-marah ya salafi ya. Yastakdimun, kata Syekh Ali Jum'ah, mereka menggunakan majelis kajian ceramah dan majelis zikir untuk menyebar fatwa. Ini majelis ceramah, tapi isinya membid'ahkan yasinan lil ifta, berfatwa yasinan bid'ah, zikir berdoa tentu bid'ah tuh ya. Tahlil lagi. Allah kan enggak tuli. Ngapain diteriak-teriakin gitu. Contohnya. Mimma yanshurul jahla, yang kemudian yang terjadi apa? Menyebarkan kejahilan dan memecah belah umat Islam. Ini kalam beliau, ini bukan kalam saya. Kalau memarah-marah ke Syekh Ali Jum'ah ya, tapi beliau sudah biasa dimarahi mereka. Fahal qallal ulama fayantashirul jahal. Ya. Kayak ulama ada sedikit aja, kok kejahilan yang disebarkan. Majelis kajian tapi membid'ahkan yasinan, kajian hati ke hati. Seharusnya nggak ada di situ hukum yang keluar.
Coba lihat kajian saya tentang ilmu tasawuf di Masjid Nabawi. Adakah di situ membahas tentang hukum? Jarang sekali, kecuali babnya tentang hukum zikir jahar gitu baru. Enggak, kita nggak bahas. Ketika membahas bab kolbu, murni tentang kolbu. Kita nggak membahas hukum. Ketika membahas fikih, kita bahas fikih. Kajian hikam, ada nggak di situ bahas sunnah bid'ah? Ngikut kajian hikam saya? Kecuali ada orang nanya. Gitu. Nah, ada kajian kitab, judulnya Al-Kabair. Isinya tentang merawat kolbu dari dosa-dosa besar. Tapi malah kemudian nyerang kelompok ini lagi, nyerang kelompok ini lagi. Nah, ini yang kita sedih dari manhaj mereka. Ini kata Syekh Ali Jum'ah. Wal qarbama basyara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ini kira-kira begitu kalau diterjemahkan? Pertanda kejahilan sudah merajalela. Inilah yang dikatakan Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ilmu tidak dicabut begitu saja hilang. Tapi ilmu dicabut dengan meninggalnya banyak ulama. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal, lam yabqa alimun, ya, uttakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan berguru kepada guru-guru yang jahil. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, menyesatkan. Mereka sesat lalu menyesatkan. Benar nggak? Kajian kitab Riyadhus Shalihin isinya bid'ahin orang. Ada nggak? Tahu ustadznya? Nggak usah sebut sama ustadznya. Tapi ini beliau. Ini kayaknya satu-satunya kajian saya yang masih kritik salafi deh ya. Selebihnya udah nggak ada pak. Saya udah ngaji tasawuf aja dah. Udah nggak mau benci-bencian. Udah malas kritik-kritik. Tapi ini kita harus diselesaikan. Ya. Kita harus diselesaikan. Bener ya? Kajian Riyadhus Shalihin kajian apa tuh? Kajian mau'izah. Mau'izah hasanah. Sentuhan-sentuhan kolbu. Tapi isinya apa? Membid'ahkan lagi. Mensyirikkan lagi. Begitulah terus. Giliran kajian Bulughul Maram. Bulughul Maram itu mazhab-mazhab. Malah kemudian dia membatalkan mazhab. Gitu. Maksud Syekh Ali Jum'ah. Jadi kita harus bedain antara ceramah kajian dengan kajian ilmu. Jadi ceramah kolbu, ceramah akhlak, kitab-kitab kayak Riyadhus Shalihin gak ada urusannya dengan hukum. Yang paling lucu, kajian Arba'in Nawawi. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab Arba'in, ada hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru tanpa dasar, maka tertolak. Disyarah oleh imam-imam mereka, ustadz-ustadz mereka, bahwa semua bid'ah sesat. Betul, semua bid'ah sesat, benar nggak? Semua bid'ahnya sesat. Kecuali bid'ahnya sudah ditambahkan, lafaz. Lalu, Imam Nawawi, bagaimanakah cara Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Imam Nawawi membagi bid'ah jadi 2, lalu secara hukum dibagi 5. Tapi mereka bilang, Nabi tidak pernah bagi-bagi. Maka membagi-bagi itu bohong atas nama Nabi. Kullu bid'atin dalalah. Oh begitu. Pengarang kitabnya membagi bid'ah di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi dia tidak membagi bid'ah. Gitu. Yang paling mengerti maksud isi kitab siapa? Yang nulis kitab. Nah, Imam Nawawi membagi bid'ah. Terserah antum ikut siapa ya. Waduh, kayaknya panas lagi nih. Azan? Belum ya. Orang yang takut kepada Allah, takut nggak berfatwa? Takut berfatwa. Tapi sekarang baru tobat, katanya cukup kajian 2 kali pertemuan, ngerti bab tauhid, ngerti bab bid'ah. Hebat amat ya. Bisa begitu ya? Yang ngerti bab sunnah bid'ah ulama, bukan orang baru tobat. Karena mereka sudah ngomong begitu, kita sudah tahu, oh sampai di situ doang ilmunya. Dulu saya banyak membid'ahkan satu hal, ternyata setelah kita kaji bertahun-tahun itu bukan bid'ah. Saya pernah menganggap sesuatu itu amalan Syiah. Setelah dikaji ternyata amalan ulama ahli hadis. Contoh mencintai zuriat Nabi. Ternyata ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Tirmizi, ada di banyak hadis, dan itu amalan ulama ahlus sunnah.
Dulu kita kira itu Syiah. Jadi dulu saya kalau ada orang menghabib-habibkan dirinya, langsung tuh Syiah Rafidhah. Ternyata Syiah ini banyak juga. Ada yang dekat ke Ahlussunnah, ada yang jauh dari Ahlussunnah. Makanya orang Syiah marah juga sama saya. Kami ini juga semuanya nggak sama, katanya. Ya udah, yang bedanya apa, kita tanya lagi. Sama dulu seperti mufti-mufti di Arab itu ngeluarin fatwa tentang Syiah, itu dikritik. Lalu mereka membuat revisi terhadap fatwanya. Ya, silakan azan dulu. Kelihatan. Oh, ini terakhir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الكاملة شكرا محمد رسول الله وشرع مدرجة العظيمة وأنت إنك لتخلق Baik. Lalu beliau menyebutkan di sini perbedaan antara alim dan penceramah. Penceramah ini boleh disebut da'i. Ada da'i yang alim, ada orang alim yang da'i. Di Darul Ifta Mesir, itu ada orang yang ahli hukum, tapi dia tidak bisa berceramah dengan baik. Di kampus-kampus Islam banyak orang alim, tapi kalau ceramah, khutbah, kita langsung baca Bismikallahumma ahya wa amut. Langsung tidur. Ya. Ada orang yang bisa berceramah, ilmunya juga tidak mumpuni. Namun ada beberapa orang
Dan itu tentu spesial dari Allah SWT. Dia bisa menjelaskan keilmuan kampus, pesantren, namun juga bisa mengemasnya dalam bentuk ceramah. Saya nggak tahu saya yang mana nih ya, antum ini aja sendiri ya. Semoga saya diberikan yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang penting Allah ridho aja. Apapun, yang penting Allah ridho. Apa bedanya? Orang alim, dia akan bercerita tentang ilmu. Coba, pernah dulu ceramah? Dulu awal-awal saya ceramah ala orang pesantren. Menurut mazhab ini, begini. Menurut mazhab ini, begini. Ya. Dalam kitab ini, pada pusing jamaahnya pada lalu kabur sisa 3 orang. Itu kejadian tahun 2008. Ya, saya isi kajian hadis di salah satu wilayah di selatan. Saya sebutkan istilah, ini istilahnya, ini dalilnya, ini istilah, ini dalilnya. Kabur Pak satu-satu. Berarti saya ceramah, tapi isinya keilmuan murni. Isinya tentang fatwa ulama-ulama, tentang cara meramu dalil. Akhirnya kita mulai revisi. Mulai saya kajian kitab, tapi yang kita ambil kemudian tergantung. Jika majelisnya majelis fikih, baru saya berbicara fatwa ulama. Tapi jika kitabnya tasawuf, Riyadhus Shalihin, maka kita berbicara tentang mau'izah hasanah, kajian-kajian yang menyentuh kalbu. Jadi kapan kita akan berbicara agak sedikit kaku? Itu 2 hal. Pertama bab akidah, yang kedua bab fikih. Maka coba lihat kajian-kajian saya yang lama tentang akidah. Itu akan beda dengan kajian akidah saya yang sekarang. Dulu murni keilmuan, bikin kepala pusing. Istawa, Allah bersemayam, tuh pusing-pusing sendirian tuh. Sekarang itu kita kasih jalan keluarnya. Dan itu hanya tasawuf. Jadi ilmu akidah itu tidak akan sempurna kalau tidak ditasawufkan. Makanya orang-orang akan memikirkan Tuhan jika dia belum belajar tasawuf. Tapi jika dia belajar tasawuf, dia akan merasakan kehadiran Allah. Tapi tidak perlu memikirkan Allah. Karena memikirkan Allah nggak sanggup. Yang mungkin hanyalah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disinilah banyak muncul kecemburuan di antara orang alim penceramah. Ya. Di sini Pak, mulai merasa lapaknya diambil. Ya, ada seseorang negur saya dulu, udah lama, sebelum saya ngomong masalah ruf. Ente jangan ambil lapak saya, Rozi. Nah, lapak apa nih? Saya juga bingung. Emang dakwah itu lapak? Emang antum hidup dalam hati? Saya bertanya. Emang antum menjadikan ceramah itu sebagai ma'isyah dalam hati saya? Atau di situ ada otoritas-otoritas? Kebetulan saya waktu itu buat daurah-daurah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia merasa tersinggung, lapaknya diambil. Padahal saya dakwah di tempat yang dia belum diundang juga ya, buat daurahnya. Tapi itu terjadi. Dan saya kecewa dengan orang seperti ini. Walaupun saya tidak dendam, tapi kecewa boleh nggak? Sedih boleh nggak? Saya manusia juga Pak, ada baper-baper juga dikit ya. Tersinggung nggak ada tersinggung. Cuma saya tandain dia habis itu. Nah ini masalahnya. Maka kalau dia bermanis muka, bermanis-manis mulut, saya nggak percaya. Dan itu sering terjadi. Ya, nah, itu problemnya. Jadi dai-dai ini, kalau kolbunya belum belajar tasawuf, dia melihat ada orang baru bahas yang sama, itu ancaman. Itu dianggap rival. Berarti katanya bermanhaj tasawuf Ghazali. Imam Ghazali berpesan, jika ada orang membahas ilmu yang sama denganmu, di tempat, bahkan di tempat yang sama denganmu, bersyukurlah, berarti tugasmu akan berkurang. Saya baru paham sekarang, Pak. Setiap bulan itu, hampir setiap minggu saya sekeluar kota. Mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat. Hari Sabtu saya udah kampus, kemudian malamnya khidmat ke majelis, lalu majelis yang bisa saya pertahankan yang rutin. Ternyata nggak bisa banyak. Termasuk ini, salah satu tempat yang korban. Maaf ya, bikin antum pasti, nggak enak lah, nggak enak hati lah. Ada masjid tertentu yang kapan saya bisa, silakan. Nah, masjid yang begitu kemudian, ya saya bilang, saya kosong talasian, maju langsung. Tapi kan akhirnya jadi nggak jelas istiqomahnya. Untungnya mereka mau. Sepertinya hal ini membuat banyak orang kebarakan menyinggut juga. Mungkin saya salah juga. Di tanggal tersebut ada tanggal dai yang digeser. Nah, makanya saya pesan sama pengurus masjid. Walaupun antum itu ada ustadz yang menurut antum menarik, udah ada jadwal ustadz tetap, nggak usah digeser. Kecuali ustadz itu pengertian.
dan sudah paham manhaj kita. Oh ya nggak apa-apa, saya pada sering di sini. Kadang-kadang di mulut doang, Pak, belakang nggak juga. Ya. Tapi kalau ada yang begitu, itu keren. Maka saya berharap jangan geser dakwah tetap itu, kecuali dia sudah mengerti maksud pengurus. Gitu. Dulu saya pernah numpang sholat Jumat di satu tempat di Riau. Kita di sudut, Pak, di belakang. Tapi orang tahu, padahal kita baru ke sana. Khotibnya sudah ada di depan mimbar. Ngomonglah pengurus masjid, Pak Ustadz Khotib, ada tamu. Mumpung masih di sini kita minta ya. Oh iya, saya juga senang dengerin kajian dia. Baru dia yang minta. Saya salaman sama guru yang di depan, yang ada, kemudian sama si khotib. Tapi saya bilangin, honornya jangan kasih ke saya, kasih ke... Tetap begitu Pak, ada. Karena dia sudah hadir. Kecuali ada honornya 2. Yang kayak gitu-gitu. Karena urusan isi wajan periuk ini penting. Ini sensitif. Tapi itu dai-dai yang masih kualitasnya kualitas perut. Tapi dai-dai ilallah, dia nggak begitu. Ada dai yang nggak sampai ke sana, tapi dai emosional. Dia nggak seneng aja kalau ada jamaahnya ngaji sama ustadz lain. Sejak kapan ustadz memiliki jamaah? Nggak ada, antum bebas ngiri ustadz. Nggak ada kewajiban kecuali antum pengikut suatu thariqah. Ada bayatnya atau minimal ada talqinnya, itu lain cerita. Dan hati-hati loh, kalau sudah pernah ditalkin seorang syekh, lalu kemudian menghina syekh tersebut, hati-hati antum. Adabnya sudah berbahaya. Ya, dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Sudah mulai terjadi. Ya syekhnya biasa aja, mursyidnya mungkin nggak merasa tersinggung, tapi Allah yang tersinggung. Ya, saya hanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengalami hal itu di majelisnya. Ya, semoga guru-gurunya yang dulu kemudian dikhianati oleh murid-muridnya, semoga diberikan kesabaran. Ya, baik. Saya diajarkan masyaikh-masyaikh saya untuk tidak mencari popularitas, tidak mencari viral, tapi viralkan Allah. Jika Allah mau, Allah viralkan kamu. Jika tidak, kamu ridho saja. Jadi antum gak usah cari-cari viral. Ya, gak usah cari tolabus syuhrah, gak usah. Cukup populerkan Allah, Allah akan populerkan dakwahmu. Ya, jadi tujuan kita Allah, kita nggak boleh beralih. Disitulah syaitan bermain. Populerku atau populer Allah. Nah, ini latihannya Pak. Maka orang-orang yang disayangi Allah akan diselamatkan kolbunya, karena yang dipandang Allah isi kolbu. Ya, oleh karena itu kita harus membedakan antara orang alim dengan wa'iz, penceramah. Jangan minta fatwa kepada penceramah. Dan begini juga saran kita kepada, kalau jika ada artis, tobat atau mu'alaf, jangan bermain fatwa. Cukup Anda berceramah. Ya, cukup sentuh hati orang dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, jangan sesekali menyentuh bab hukum. Jika ada orang bertanya, cukup jawab, oh saya bukan ahli fatwa. Untuk masalah ini langsung saja kepada MUI, misalnya gitu. Jamaah tidak akan lari. Benar nggak? Justru jamaah akan bilang, wow, ustadz kita betul-betul tahu diri. Kadang-kadang itu ujian. Ada yang bukan ustadz juga, cuma rame di YouTube. Dikasih gelar inilah sama orang, sekarang udah berfatwa. Ya salam, nyantri tidak pernah, kuliah tidak pernah, ilmu laduni juga nggak dapat. Mending dapat laduni. Ini ladono dapatnya. Ini jadi PR kita akhir zaman, karena popularitas bisa didapat dengan cara yang acak sekali, sangat misterius. Ada orang yang pengen terkenal udah lama, nggak terkenal. Ada orang alim, nggak terkenal. Ada orang yang nggak alim, juhal ya. Jahil bal jahal kali ya, kadzab, fa'al. Tapi Allah bikin dia terkenal. Itu sebenarnya pelajaran dari Allah. No, ente kalau sembarang jawab sesuatu, no jadinya. Itu pelajaran buat kita. Dan manhaj Imam Ghazali jelas sekali. Apa manhaj beliau? Tidak merasa orang-orang yang ilmunya sama dengan kita, kemampuannya sama dengan kita sebagai rival, saingan. Ini perlu diingat-ingat Pak. Siapapun nanti di antara anak-anak kita nanti ada generasi berikut yang jadi dai. Ya. Ini Syekh Ali Jum'ah gergetan banget di bab ini Pak.
Nara ba'd an-nas qad rasakhat fi azhanihim asma' qaumin la 'alaqata lahum bil 'ilm. Kamu lihat sebagian manusia, sebagian kelompok ini maksudnya, di dalam pikiran mereka sudah tertanam, sudah tertancap nama yang dianggap alim padahal orang itu nggak berilmu. Ini saya nggak usah sebut namanya ya, terpanas lagi antum ya. Warusukhul asma' fil adhan lahu atharun kabir fil iqtida' wal mahabbah. Bahkan sampai fanatisme kepada tokoh ini. Antum kritik orang ini sama dengan mengkritik orang suci. Mereka akan nanya, kamu siapa berani kritik orang ini? Padahal orang ini nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar ifta, fatwa, nggak bersanad kecuali cuma satu. Ketika dikritik, mereka ngamuk-ngamuk. Kamu siapa? Ente siapa? Begitu. Ini ciri-cirinya. Jadi menganggap alim orang yang belum tentu alim. Cuma karena dia punya beberapa karya tentang satu bab. Paham maksudnya ya? Semoga antum nggak ngudeng ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Ibn Mas'ud, innakum fi zaman katsirun fuqaha'u qalilun khutaba'u. Kamu sekarang di zaman ahli fikihnya. Ini ada innakum fi zaman katsirun fuqaha'u. Di zaman ini, maksudnya zaman sahabat, akan banyak kamu lihat orang faqih tapi nggak bisa berkhutbah, nggak bisa ceramah. Tapi akan ada masa sedikit alimnya tapi banyak penceramahnya. Coba catat Pak, berapa jumlah masjid di Jakarta aja? Ini Tangerang ya. Berapa jumlah masjid? Bulan puasa, anggaplah saya dengar 8.000 sampai 10.000 di Jakarta. Yang terdaftar wallahu alam berapa tuh? Kalau begitu, bulan puasa di jam yang sama ada 8.000 sampai 10.000 orang berceramah. Itu jaminan mereka berkualitas ada nggak tuh? Kan nggak tahu kita. Maka yang aman bagi dai cukup bicarakan tentang akhlak, motivasi kebaikan. Jangan bicara hukum, karena bab hukum harus seorang mufti, harus orang yang pernah ngaji kitab-kitab fikih dan dapat ijazah dari gurunya untuk berfatwa. Kalau nggak boleh. Ya, kalau nggak boleh fatwa. Jadi fatwa hanya boleh muncul dari seorang mufti yang dapat ijazah dari gurunya. Atau yang satu lembaga resmi. Kalau di Muhammadiyah ada Majelis Tarjih, di NU juga ada gitu ya, Bahsul Masail, di MUI ada komisi fatwa. Ada komisi fatwa. Karena MUI itu bukan semua orang alim, ini perlu diketahui. MUI ini ada macam-macam, ada intelektual, ada ahli ekonomi, ada ahli politik. Yang alimnya itu ngumpulnya di Darul Ifta, di komisi fatwa. Itu alim semua. Namun yang alim juga ada nyebar di beberapa divisi-divisi. Mungkin dia tidak terlibat dalam komisi fatwa. Itu sebabnya fatwa MUI pun diperdebatkan. Yang memperdebatkan Tarjih Muhammadiyah ataupun Bahsul Masailnya NU. Ya begitulah. Seru Pak beragama di Indonesia ini. Intinya beliau mengatakan bahwa at-tasaddur lil ifta di halaman berikutnya, wan niqash ilmi yakunu li ahli takhassus. Yang boleh, yang diperkenankan berfatwa, berdebat hanya orang berilmu. Maka wajarlah saya berulang-ulang kali menyampaikan Imam Syafi'i mengatakan, "Lau jadalani alimun ghalabtuh." Kalau yang mendebat ke orang alim, aku akan kalahkan dia. "Lau jadalani jahilun ghalabani." Kalau yang mendebat aku seorang yang jahil, aku nyerah deh, ente aja yang menang. Karena kalimatnya pokoknya. Ya. Begitu kan? Kullu bid'atin dhalah. Titik. Nggak ada penjelasan. Di dalam Al-Quran, ayat sekian, nomor sekian, pokoknya ini tidak boleh. Saya mendebat, masih ingat nggak? Saya cerita Pak. Orang mengharamkan rokok. Saya nggak ngerokok. Tapi kalau dibilang rokok haram, ini masalah. Mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, berarti berbohong atas nama Allah. Itu nggak boleh juga. Bahkan ada yang lebih dahsyat, mengatakan, rokok itu syirik. Rokok syirik. Cuma karena kalau ada azan, nanggung rokok. Cuma begitu doang dianggap rokok syirik. Saya tanya balik yang bilang syirik. Oh, rokok syirik ya? Lebih bahaya rokok atau khamar? Tua. Minuman keras. Lebih bahaya mana? Saya anggap antum orang yang ngomong tadi ya. Lebih bahaya rokok atau tua? Lebih haram mana? Di Quran adanya tua, rokok nggak ada.
Adakah di Quran mengatakan bahwa khamar itu syirik? Tidak ada. Kalau khamar tertulis di Quran haram, dia cuma disebut najis atau haram, hurrimat, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya. Kemudian ada apa? Rijsun, ya, kalimat begitu. Ini cuma begitu doang. Kok tiba-tiba ada orang berfatwa di zaman ini dan didengar? Aneh kan? Nah, kadang-kadang ustadz begitu lebih didengar daripada ustadz mata pesantren. Dan ini zamannya kiai-kiai pesantren, Bapak Ibu, itu sudah lama dan saya melihat ilmu mereka cukup. Cuma ngomongnya Indonesia atau Jawa atau Banten atau Sunda. Kaidah yang mereka baca di kitab itu yang dibaca juga di Mesir, yang dibaca juga di Hadramaut, sama. Cuma beda bahasa aja. Orang Mesir juga nggak ngomong bahasa Arab murni, bahasanya Amiyah. Orang Yaman juga begitu Amiyah. Kenapa kita lebih respect kepada kalam ulama di sana, lalu tidak menghiraukan kalam ulama di sini? Gitu. Itu agak aneh juga. Jadi yang boleh berfatwa siapa? Orang ahli ilmu. Jadi kalau kita ini berfatwa sebelum saatnya, sama dengan memetik sebelum buahnya sempurna. Nah, hindari itu. Jadi Bapak di sini misalnya Ustadz nggak ada, harus naik jadi khotib, bicara tentang akhlak aja cukup. Jangan bicara hukum. Ya. Yang paling lucu kan begitu, mau Ramadan, bingung nih 11 rakaat atau 20 rakaat. Ya. Jamaah. Pilih mana? 11 atau 20? Jamaah kan pemalas. Saya tahu kok ya. Oh, saya udah tua tak, ya. 11 aja. Ya enggak? Betul enggak? Kok yang ditanya jamaah, bukan ditanya ulama? Kalau bab begini, nanyanya ke siapa? Ulama dong. Coba antum cari, ada nggak tarawih 11? Hadis tarawih 11 itu keliru. Itu hadis sholat witir. Hadis sholat witir. Coba cek semua. Riwayat tentang 11 rakaat itu sholat witir karena dilakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tapi nggak sanggup 20 juga nggak apa-apa. Nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa kok. Kenapa repot? Tapi ada orang yang tidak berilmu mengatakan lebih dari 11 bid'ah. Ini kan otak dia yang bid'ah, ya. Kalau cukup mengatakan, saya memilih pandangan 11, selesai. Nggak usah bid'ahkan orang. Itu cukup. Adab berikhtilaf begitu. Ini mereka nggak menggunakan adab ikhtilaf. Nah, apalagi persoalan berikutnya. Salah satu yang muncul dari manhaj kelompok ini, kalau berbeda maka akan menghujat yang berbeda. Nah, imam yang mereka klaim sebagai ahli hadis itu menghujat Imam Suyuti, menghina Ibnu Hajar, meremehkan Imam Fulan itu udah biasa. Hatta Imam Syafi'i diremehkan. Yatajahallu Syafi'i pura-pura bego katanya. Tuh, imamnya ngomong itu. Itu jadi biasa. Jadi kalau beda dikat-katai. Satu kali berbedalah dia dengan Syekh Umari. Saling hujat menghujat. Hanya nggak muncul kata kafir aja. Nah, Indonesia jangan coba ambil adab-adab begitu, itu adab jelek. Ya, negeri kita nggak dibentuk dengan adab-adab begitu. Berbeda-beda aja. Ya. Ada orang nggak ngerti ilmu tasawuf, cuma ngerti ilmu akidah, lalu menghukumi tasawuf dengan bab akidah. Kacau lagi. Ya. Itu akibat tasaddur lil ifta, berfatwa, memfatwakan sesuatu padahal bukan ahlinya. Ini banyak sekarang, ya. Guru sama murid bisa tengkar Pak gara-gara ini. Nah, lalu di ujung kitab beliau mengatakan 3 paragraf terakhir, lakinnal jahil la ya'lam rutbata nafsihi fa kaifa ya'rif rutbata ghairihi. Orang jahil itu dia nggak ngerti siapa dirinya, makom dirinya, bagaimana mungkin dia akan mengerti makom orang lain. Maka nggak mungkin dia bisa menghormati orang lain. Itu sebabnya orang jahil itu suka membid'ahkan ulama, bahkan menyesat-nyesatkan kiai. Karena dia sendiri nggak ngerti diri itu sebagai orang yang ilmunya sebenarnya belum seberapa. Masa cuma 2 kali pertemuan bisa ngerti bid'ah?
Bagi dia cukup 2 kali pertemuan ganti bab tauhid, ganti bab bid'ah. Begitu, itulah pesantren super kilat. Ya. Kita ngaji qawaid bisa 2 tahun. Qawaid fiqhiyah. 4 tahun malah kami. Kita fawaid kita ngaji 4 tahun, diputar-putar, itu pun nggak semua paham di zaman itu, ya. Kita putar-putar Pak Kijan gitu. Belum lagi kita dalilnya. Masa tiba-tiba ada orang ngomong hari ini cukup 2 kali pertemuan paham? Kan lucu, ya. Maka benarlah kata beliau, orang jahil tuh nggak ngerti sampai di mana makomnya, apalagi makom orang lain. Wajar kalau mereka kasar kepada ulama, ya.